Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari Yang Fitri. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Nah, untuk sementara ini dari 9 LPH yang rencananya hari Rabu sudah akan diterimakan sertifikatnya, ya. LPH UB termasuk yang paling banyak. Ada 7 auditor halal. Yang lain kebanyakan 3 atau maksimal 4. Tapi LPH UB ada 7 auditor halal. Selain itu yang sudah terregistrasi oleh BPJBH. Selain itu, kita sedang mempersiapkan calon auditor yang lain yang nanti akan menyusul untuk kita bisa registrasikan. Nah, sementara yang terregistrasi hanya 7. Bahkan beberapa fakultas seperti Fakultas MIPA sudah mengirimkan calon auditornya untuk dilatih. Nanti mereka bisa bergabung dengan LPH Universitas Brawijaya. Nah, insya Allah ya, kalau proses akreditasi itu sebenarnya dilakukan sebelum lembaga pemeriksa halal itu bisa bekerja atau bisa operasional. Nah, untuk tahap pertama ini ada 9 LPH seluruh Indonesia. Salah satu diantaranya itu adalah ya LPH Universitas Brawijaya. Termasuk LPH Universitas Brawijaya ini merupakan satu-satunya LPH perguruan tinggi di Jawa Timur yang terakreditasi sampai saat ini. Ya, nah, untuk prosesnya sebenarnya sudah cukup panjang, Mas Sidik. Jadi kita mulai submit dokumen itu tanggal 18 April 2018. Kira-kira hampir 4 tahun yang lalu. Kan begitu. Nah, setelah melalui proses yang ya dalam relatif lambat, akhirnya Oktober tahun 2021, tahun lalu, itu kita divisitasi setelah semua dokumen diperiksa oleh pihak yang tepatnya itu adalah BPJBH, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adalah bagian dari Kementerian Agama yang mengurusi tentang sertifikasi halal nasional. Nah, kira-kira tahun lalu Oktober 2021, setelah melalui pemeriksaan semua dokumen, maka ya pemeriksaan itu termasuk melengkapi kekurangannya. Ya, kita melengkapi kekurangan. Akhirnya pada bulan Oktober ada 9 LPH seluruh Indonesia yang akan divisitasi dan diverifikasi. Ya, jadi gampangnya akan dikunjungi oleh BPJBH. Jadi yang kalau sebelumnya kita mengirimkan dokumen saja secara daring, maka untuk visitasi dan verifikasi itu melihat ke lokasi langsung.
Untuk karya yang saya buat berupa wedding, baju-baju wedding, khususnya baju-baju modest nih. Jadi kalau konsep saya sebenarnya baju-bajunya yang modest itu tertutup tapi tidak melulu untuk yang berhijab. Jadi untuk yang non-muslim pun silahkan, yang penting nggak terlalu terbuka gitu. Kalau untuk request dari para calon pengantin biasanya menyesuaikan bentuk tubuhnya. Jadi emang di situ tantangannya, seorang fashion designer tuh harus benar-benar menyesuaikan para kliennya satu persatu. Jadi memang dibuatnya custom. Jadi kita mengikuti apa sih yang dimau oleh si klien ini gitu. Kalau untuk pakem-pakemnya, aku yang jelas nggak bikin yang terlalu terbuka. Misal kayak bustier gitu, aku nggak bikin. Jadi lebih ke yang sedikit lebih tertutup gitu. Kalau untuk desainnya aku bikin yang simple tapi yang cantik. Jadi aku main di detail. Kalau desain emang sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi aku main di detailnya aja. Oke, kalau referensi-referensi yang jelas sudah ada di setiap tahun kan ada fashion trendnya. Tapi untuk baju wedding sebenarnya nggak bisa kita terpaku pada fashion trend itu. Jadi benar-benar harus menyesuaikan personalnya masing-masing. Mungkin kita mengikuti trennya itu di bagian warnanya aja. Color palette setiap tahun itu pasti berbeda kan. Kayak sekarang lagi innya itu hijau sage atau lavender, lilac masih on banget kan di tahun ini. Jadi kalau untuk desain aku lebih menyesuaikan para kliennya. Oke, kalau tantangan sebenarnya lebih ke proses pembuatan ya, karena yang sekarang itu kan reference bisa didapat dari mana aja. Jadi para klien ini tuh bisa minta model tuh segala macam. Jadi gimana caranya kita bisa benar-benar mewujudkan sesuai dengan keinginan para customer kita gitu. Pada saat kita mau merdeka dulu itu kan para pendiri bangsa ini kan berdiskusi gitu. Bahkan tidak cukup berdiskusi itu terjadi perdebatan-perdebatan Mbak Dini. Negara kita itu nanti mau dibuat seperti apa, itu arahnya kemana, dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ketika Pancasila sebagai dasar negara, gitu, sebagai cara pandang hidup orang di Indonesia itu disusun, gitu. Misalkan kita melihat ada kata-kata musyawarah. Musyawarah itu dari mana sih? Kalau saya boleh mengklaim itu ya ajaran Islam. Dan bermusyawarahlah kalian di dalam urusan-urusan yang kalian lakukan. Itu kan ajaran Islam itu. Dan kemudian dalam sila yang keempat dalam Pancasila itu dikatakan bahwa perwakilan kita itu nanti di dalam merumuskan hal-hal yang berkenaan dengan urusan-urusan yang sangat penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebagainya. Itu disuruh bermusyawarah. Itu Islami itu. Lalu kemudian yang misalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jalan tengah itu dulu itu. Kalau kita baca sejarah di banyak dokumen yang valid itu, bahkan ada satu dokumen yang disusun oleh R.A.B. Kusuma itu pada saat beliau itu menyusun disertasinya di Leiden kalau tidak salah di Belanda itu, beliau bercerita soal risalah pembentukan Undang-Undang Dasar termasuk preambel yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalamnya ada Pancasila itu. Jadi banyak warna kaidah-kaidah bernegara, kaidah-kaidah dalam menjalankan pemerintahan, kaidah-kaidah bermasyarakat itu yang itu merupakan ajaran Islam itu yang kaidah-kaidahnya itu, nilai-nilai luhurnya itu yang menjadi tuntutan hidup itu kemudian dijadikan sebagai kerangka berpikir oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan kita pada saat kita menyusun peraturan perundang-undangan. Taruhlah kalau di tingkat pusat itu pada level undang-undang, di bawah undang-undang dasar, itu pada level peraturan pemerintah. Rumah Islami sendiri, mungkin saya ingin menceritakan sedikit cerita ciri-cirinya Pak ya. Ciri-cirinya tentang rumah Islam itu sendiri sebenarnya
perkembangan rumah Islam itu saat ini lagi sedang banyak Pak ya, hype juga di Kota Malang tentunya, karena juga mengingat Kota Malang juga kota pendidikan yang juga kemudian itu berimbas pada perkembangan atau aglomerasi kota terkait dengan perumahan dan permukiman. Dan kemudian saat ini memang juga seperti kita ketahui sendiri bahwa nilai-nilai keislaman itu sudah mulai masuk dan meningkat ya di warga masyarakat kita, dan itu juga mulai terlihat dari bagaimana warga kita itu menata rumahnya. Nah, kebanyakan memang rumah-rumah Islam ini kita bisa lihat mungkin yang secara kasat mata itu adalah dari tampilan rumahnya. Nah, tampilan rumah sendiri ini tidak lepas dari beberapa gaya-gaya yang mempengaruhi dari rumah itu sendiri ya. Misalnya itu adalah gaya-gaya Mediteran ya, yang mungkin kita lebih banyak mendengar seperti itu. Padahal sebenarnya yang lebih tepat adalah gaya Muris ya, gaya Muris yang berkembang di daerah Mediteran sebenarnya. Nah, arsitektur Muris ini sendiri dipengaruhi dari asimilasi dari arsitektur Barat, yaitu klasik, dan kemudian arsitektur Islam yang berkembang di utara Jazirah Afrika, yang saat itu juga memang banyak-banyak seperti kalau kita bilang Maroko gitu ya, Aljazair, Tunisia, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kemudian karena perkembangan perjalanan umroh dan haji dan lain sebagainya yang kemudian juga ada dipaketkan dengan itu, sehingga masyarakat dari sana melihat gitu Pak ya, melihat bahwa ada gaya seperti itu yang mungkin bisa diterapkan di rumah ya, rumah arsitektur atau di gaya-gaya bangunan tempat tinggal yang ada di perumahan seperti itu Pak. Jadi untuk menyesuaikan dengan sebenarnya arsitektur Muris ini sendiri yang berkembang di Mediteran itu hampir 11-12 dengan kita Pak, karena mereka juga memang punya iklim yang cenderung kering gitu Pak ya, yang sesuai dengan mungkin iklim kita yang di sini kemarau. Hanya memang di kita ini adalah ada hujannya ya, sehingga lembab itu tinggi. Sehingga memang konsep Muris juga itu menekankan konsep open plan ya, open plan dalam artian bahwa terbuka gitu. Sehingga memang dari gaya-gaya Mediteran sendiri itu dapat langsung bisa diaplikasikan, namun dengan penyesuaian misalnya dengan bentuk atap yang lebih curam supaya air hujannya itu cepat untuk jatuh ke tanah, dan kemudian dengan penggunaan sistem kanal pipa yang ada di atap gitu ya, sehingga dapat memudahkan untuk air itu bisa dialirkan dengan lancar. Pun demikian juga dengan beberapa tambahan-tambahan, misalkan kalau di salah satu juga ciri-ciri dari rumah yang Islami biasanya ada kolam renang ya, ini sorry Pak, bukan kolam renang tapi kolam gitu ya, kolam gitu yang biasanya ada ikan, dan di sana biasanya juga itu untuk mendinginkan ya rumah ya, passive coolingnya, karena memang juga di rumah-rumah di Arab gitu ya, di Jazirah Arab juga mereka ada di courtyard tengah rumahnya itu juga menggunakan aspek-aspek atau elemen seperti itu Pak. Jadi untuk ciri-ciri rumah Islami sendiri, pertama adalah kita mengupayakan bahwa rumah, biasanya itu warga atau masyarakat mengupayakan untuk mengorientasikan rumah itu ke arah kiblat. Ya, tapi kan ini agak sedikit sulit manakala kita misalkan membeli perumahan gitu ya, rumah dalam perumahan dan lain sebagainya. Dan kemudian biasanya di dalamnya itu kita pasti ada tempat untuk sholat. Biasanya kita membuat musolah kecil ya Pak ya. Itu biasanya ada. Kita menyesuaikan juga dengan ukuran sajadah yang biasanya 1 kali 1,5 meter, dan biasanya kita bikin 3 saf ya. Jadi setidaknya bahwa kita sudah menyediakan ada spare 5 meter kali mungkin 3 gitu ya Pak untuk musolah ya di dalam rumah. Lalu penggunaan geometri Pak ya, penggunaan geometri yang kaitannya dengan bentuk ornamen maupun dekorasi dari arabesque ya, arabesque. Jadi arabesque ini memang banyak-banyak ornamennya itu yang seperti kita ketahui ya, ada ornamen-ornamen kaligrafi yang kemudian dimodifikasi sehingga itu menjadi bagian dari tampilan estetis dari rumah gitu, yang biasanya diaplikasikan di fasad. Terus kemudian ada juga bahwa beberapa rumah-rumah Islami itu kita tidak, biasanya ini juga masih perdebatan Pak ya, seperti misalkan tidak memajang patung ya, atau lukisan-lukisan yang berbau makhluk hidup, lebih banyak memasang misalkan hiasan-hiasan kaligrafi ataupun juga tanaman gitu. Dan juga kemudian tidak memelihara misalkan binatang seperti anjing ya Pak ya, tentunya karena itu najis. Dan kemudian
eh, ada penataan landscaping, Pak. Penataan landscapingnya juga itu perlu kita perhatikan, seperti kita menanam tanaman-tanaman peneduh yang berbuah. Itu disunahkan, Pak. Apalagi buahnya seperti misalkan delima gitu ya, Pak, anggur. Dan bahkan untuk biasanya rumah-rumah orang kaya gitu, Pak ya, sampai pohon kurma pun juga biasanya itu ditanam ya di landscape rumahnya. Ya, itu adalah beberapa dari ciri-ciri dari kaitannya rumah yang Islami, Pak. Seperti itu. Oh, ada lagi satu, Pak, saya lupa. Nanti mungkin bisa digabung ya, Pak. Itu adalah peletakan toilet. Jadi peletakan toilet juga itu penting. Peletakan toilet itu kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi kita biasanya mengorientasikan arah toilet itu utara selatan, Pak. Dan kemudian posisinya biasa di sebelah kiri bak kalau kita menggunakan bak. Ya, itu yang paling penting juga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.